Perkenalkan, nama saya Iman Budiarte dengan NIM 1903051008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai identifikasi rodamin B pada kosmetik. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi ada atau tidaknya rodamin B pada kosmetik dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Dengan dasar teori pada praktikum ini yaitu prinsip kromatografi lapis tipis atau KLT, pada dasarnya pemisahan campuran senyawa berdasarkan kepolaran dari senyawa tersebut serta interaksinya dengan fase diam atau plat KLT dan fase gerak atau pelarut. Pewarna rodamin B pada sampel akan terlarut dalam fase gerak dan merambat naik akibat adanya gaya kapiler, yang kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan baku standar dari rodamin B. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, untuk alat ada batang pengaduk, ada gelas beker, ada gelas ukur, cawan porselin, chamber, hot plate, labu ukur, spatula, kaca arloji, gunting, pipet volume, pipet tetes, pipet ukur, neraca analitik, corong, dan kertas saring. Adapun bahan dalam praktikum ini yaitu aquades, aluminium foil, larutan amonia, etanol, etil asetat, lipstick, metanol, plat silika gel, larutan kloroform, dan asam asetat. Adapun prosedur dalam praktikum ini sebagai berikut. Identifikasi rodamin B pada kosmetik. Langkah pertama yaitu pembuatan eluen. Campurkan etil asetat, metanol, dan amonia 2% dengan perbandingan 10:2:2. Kemudian aduk menggunakan batang pengaduk agar homogen. Selanjutnya lakukan preparasi pada sampel lipstick. Pertama-tama ditimbang sampel lipstick sebanyak 2,5 gram. Selanjutnya sampel dilarutkan dengan 5 ml amonia 2%. Kemudian diaduk hingga homogen. Sampel yang telah tercampur selanjutnya disaring menggunakan corong dan kertas saring. Setelah disaring, kemudian ditambahkan larutan asam asetat dan aquades masing-masing 1 ml. Lalu dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Pembuatan sampel baku rodamin B. Rodamin B ditimbang sebanyak 2,395 gram. Rodamin B dilarutkan dengan amonia 2% sebanyak 20 ml. Aduk untuk mempercepat kelarutan. Panaskan menggunakan hot plate selama 30 menit. Setelah dipanaskan, ditambahkan 5 ml aquades dan 5 ml asam asetat.
Selanjutnya dilanjutkan dengan proses elusi. Eluen dimasukkan ke dalam chamber. Chamber dijenuhkan terlebih dahulu dengan eluen sebelum proses elusi. Beri tanda batas atas dan bawah pada plat silika, lalu sampel lipstick dan baku rodamin B ditotolkan pada plat silika. Plat silika berisi sampel dimasukkan ke dalam chamber. Tutup chamber dan biarkan proses elusi berlangsung. Angkat plat silika dari chamber saat pelarut sudah sampai pada batas atas, lalu hitung jarak perpindahan noda dan pelarut. Adapun hasil dari praktikum ini yaitu didapatkan sampel dengan standar rodamin B dengan jarak pelarut 6 cm menghasilkan noda dengan jarak 2,9 cm dengan nilai RF yaitu 0,4833 dan kemudian untuk sampel lipstick yang digunakan yaitu dengan jarak pelarut yang digunakan yaitu 6 cm dengan jarak noda yang diperoleh sebesar 3,6 cm mendapatkan nilai RF sebesar 0,6. Nah, dari data percobaan di atas dapat kita ketahui bahwa pelarut yang digunakan sama polarannya dengan sampel, terlihat dengan adanya jarak noda pada sampel. Mengenai analisis warna kosmetik dengan metode KLT dengan standar zat warna rodamin B, berdasarkan hasil perhitungan nilai RF zat warna pada sampel kosmetik yang digunakan adalah 0,6, sedangkan nilai RF standar yang digunakan adalah 0,4833. Karena nilai RF menunjukkan karakteristik satu zat, maka dapat diketahui bahwa zat warna kosmetik yang digunakan bukan merupakan rodamin B karena nilai RF-nya yang berbeda. Nah, kesimpulan dari praktikum ini yaitu percobaan analisis zat warna kosmetik dengan metode KLT dengan standar zat warna rodamin B berdasarkan hasil perhitungan nilai RF zat warna kosmetik sampel yang digunakan adalah 0,6, sedangkan nilai RF standar yang digunakan adalah sebesar 0,4833. Karena nilai RF merupakan karakteristik satu zat, maka dapat disimpulkan bahwa zat warna kosmetik pada sampel yang digunakan bukan merupakan rodamin B karena nilai RF-nya yang berbeda. Untuk daftar pustaka yang digunakan dalam laporan ini sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.